Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat belajar semua yang semangat dalam target tahun ini untuk tembus PTN favorit kalian. Siap saksikan pembahasan TPA S UTBK 2021. Ya, untuk materi hari ini akan tercover atau akan kita bahas, kita kulik soalnya. Berupa apa saja sih? Operasi hitung dan logika, statistik, dan trigonometri. 3 bab ini yang akan kita bahas dan bentuk-bentuk soal yang kemungkinan muncul pada UTBK, TPA, atau TPS. Oke, langsung saja ya. Tapi sebelumnya enaknya kita warming up dulu, pemanasan dulu. Akan ada 2 soal, dipersilakan. Saya pikir 1 menit atau 2 menit untuk warming up sudah cukup. Ya, soal yang pertama untuk pemanasannya. Soal kedua untuk pemanasannya 2 menit lah ya. 2 menit. Oke, 1 soal 1 menit. Yes, pada soal nomor 1. Pada perlombaan lari cepat, 5 atlet lari, sebut saja namanya S, T, W, X, dan Y. Si T larinya mendahului S. Si X didahului oleh Y. Si W berada di depan Y dan S mendahului W. Maka mana nih yang capai lebih dulu garis finish? Kira-kira yang mana? Dari clue atau pernyataan soal yang ada. Ayo disimak, dipikir. Kita hitung. Oke, 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pemanasan soal pertama. Di sini dijelaskan ada 5 pelari S, T, W, X, Y, Z. X, Y hanya 5 loh. S, T, W, X, Y. Oke, si T berlari mendahului S. Berarti si T lebih besar dari S. Iya dong, karena lebih dulu. Ya, anggap aja lebih besar lah ya. Selanjutnya, si X didahului oleh Y. Si X didahului oleh Y. Berarti si Y-nya dong yang lebih besar daripada X. Oke. W berada di depan Y. W berada di depan Y. Berarti W-nya lebih besar daripada si Y. Selanjutnya, S mendahului W. S-nya ada atau lebih besar daripada si W. Oke. Nah, dari pernyataan ini atau dari model yang sudah kita buat menggunakan tanda petidak samaan, kita bisa bakal tahu nih atau bisa menebak isi dari soalnya. Apakah si S yang mencapai finish terlebih dahulu, si T, si W, si X, si Y. Kita urutkan saja ya. T lebih besar daripada S. T lebih besar daripada S. S lebih besar daripada W. Ya dong, W lebih besar daripada Y. Y lebih besar daripada X. Jelas si T ini selalu mendahului mereka berempat. Maka isinya yang B. Cukup sudah pemanasan soal nomor 1. Lanjut pemanasan berikutnya biar makin panas. Ya, di sini soal berupa UTBK, TPA atau TPS. Papa, mama, dan kakak akan patungan memberi kado untuk adik. Jika harga kado 70.000, mereka berencana patungannya itu awalnya 30.000, 20.000, 20.000. Papa yang paling besar 30.000, mama 20.000, kakak 20.000. Patungan buat beli adik yang diperkirakan harganya itu 70.000. Sampai di toko ternyata harga kadonya 105.000. Berapakah uang patungan kakak yang sesuai dengan proporsi rencana awal? Oke. Melesetkan dari rencana awal, ternyata harganya 105.000. Nah, supaya tidak berubah nih proporsinya nih. 30.000, 20.000 dengan 20.000. Berapa nih harus yang kakak keluarkan? Ada pilihannya uang patungan kakak jadi 30.000, uang patungan kakak jadi 28.000, 35.000, 42.000 atau cari giveaway aja lah ya. Tapi kalau cari giveaway kan ulang tahunnya si Dede besok. Iya. Oke, berarti kita cari ABCD. ABCD ini namanya juga soal pemanasan lah ya. Oke, kira-kira mana sih? Oke, 1 menit pemanasannya.
Oke. Sudah ketemu? Sudah ada yang ketemu? Nggak mungkin dong. Cari giveaway aja, nggak mungkin. Yes. Oke, 5 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung bahas. Penasaran kan jawabannya kira-kira apa sih? Uang patungan kakak jadi berapa? Yang rencananya patungannya 20.000 dengan harga kado 70.000. Dan ternyata sampai begitu di toko harganya menjadi 105.000. Oke. Langkah pertama dari yang awal dulu, rencana awal. Ini kan proporsinya papa P, mama M, kakak K. Perbandingannya berapa sih? 30.000, 20.000, 20.000. Berarti perbandingannya 3 banding 2 banding 2. Yang awalnya 70.000. Oke, abaikan 70.000-nya. Langsung saja ke yang kenyataannya. Di sini ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Oke, pernyataannya 105.000. Berarti uang kakak patungannya berapa yang keluar? Kakak perbandingannya 2. 2. Ini kan berarti kan total semuanya dong. Totalkan saja perbandingannya 3 tambah 2 tambah 2 jadi 7 dikalikan 105.000. Oke. Bisa dong dihitung 105 bagi 7, 15. Jadi uang kakak yang keluar adalah 30.000. Oke, mudah sekali. Masih pemanasan. Tadi soal pertama, soal kedua pemanasan masih. Sudah panas baru kita ke soal intinya. Di mana kita akan mengcover operasi hitung, statistik dan juga trigonometri berdasarkan soal-soal standar UTBK. Ya, di sini. Ayo belajar soal UTBK. Nilai dari 81 dikurang 0,0016. Hasilnya yang sesuai dengan pilihan yang mana. Oke. Setiap soal yang kakak tampilkan, kalian punya kesempatan 2 menit untuk menjawabnya. Oke, 2 menit kalian untuk menjawabnya. 3 menit kakak untuk membahasnya lah ya. Cukup. Oke. Cluenya ini mudah. Cluenya. Oke. Cukup. Kita bahas ya. Yes, kita bahas. Di sini 81 dikurang 0,016 sama dengan berapa sih kira-kira? Apakah A 9,04 dikali 8,96, 9,04 dikali 8,66, 9,40 dikali 8,96, 9,40 dikali 8,69 atau 9,04 dikali 8,06. Pusing kak? Nggak usah pusing. Yuk sabar, be patient. Di sini enak banget. 81. Triknya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Masih ingat kah? Masih dong. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 menjadi A plus B A min B. Yes. Oke. 81 0,016. Kira-kira bisa jadi bilangan pangkat 2? Bisa. 81 tentunya adalah 9 pangkat 2. Dikurang 0,0016 adalah 0,04 pangkat 2. Ini akan menjadi 9 ditambah 0,04. Pasangannya tinggal beda tanda aja. Jadi min. Oke. 9 dikurang 0,04. Yes, 9 tambah 0,04 berarti 9,04. Oke, lihat pilihannya. Antara A, B, atau E. Kira-kira yang mana pilihannya? Kita 9 dikurang 0,04 berarti 9,00 dikurang 0,04. 8,96. Yes. Pilihannya ada di A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bisa di capture dulu, screenshot. Silakan. Oke, bentuk soal seperti ini. Masih mudah banget. Oke. Yes, ada soal pernyataan nih. Jika N adalah semua bilangan asli, N itu adalah bilangan asli. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar?
dengan rumusan 2N pangkat 2 ditambah 2N ditambah 1 adalah ganjil hasilnya. N tambah 1 pangkat 2 ganjil. 2N pangkat 2 ditambah 2N genap. 2N ditambah 1 pangkat 2 adalah genap. Cluenya di sini adalah ada 2 pangkat 2 pangkat 2. Ingat, ganjil, genap, bilangan asli. Bagaimana kalau dikalikan hasilnya ganjil atau dijumlahkan hasilnya ganjil atau genap? Seperti apa? Itu triknya. Oke. 1 menit lagi. Silakan. Triknya, mainkan triknya. Genap kali genap, genap. Genap kali ganjil, genap. Ya enggak? Ganjil kali ganjil, ganjil. Nah, triknya ada di situ yang tadi kakak bilang. Oke, sudah ketemu lah ya. Yuk cocokkan dengan apa yang kakak bahas. Tadi kakak bilang triknya adalah ganjil jika N-nya ganjil, maka dia harus dikalikan dengan ganjil juga untuk menghasilkan ganjil. Kalau ganjil kali genap, ganjil kali genap, hasilnya genap. 1 kali 2, 2. 3 kali 4, 12. Genap. Ya genap kali genap otomatis genap. 2 kan genap ya di sini ya. 2 genap. Maka kita input saja masing-masing. Misalkan kita pilih N-nya ganjil deh ya. Kalau menyatakan ganjil atau genap, N-nya itu ganjil. Bebas sembarang ganjil yang kalian pilih. N-nya misalkan berapa? 3. Oke. Berarti kan 3 pangkat 2 9 kali 2 genap. Berarti di sini 2N pangkat 2 ditambah 2N ditambah 1. Ini enak nih, ini genap. Hasilnya genap. Ini juga pasti genap karena ganjil kali genap N-nya. Oke. Genap. 1 itu ganjil apa genap sih? 1 ganjil ya. Berarti genap tambah genap itu ada pasti genap. Ketika ditambah 1 hasilnya ganjil. Oke, berarti pernyataan pertama benar ya. Pernyataan kedua, N tambah 1 pangkat 2. Kita anggap N-nya tadi 3 kan. Berarti 3 tambah 1 pangkat 2. 4 pangkat 2 16. Ganjil apa genap? Genap. Oke, ini salah. Yang kedua, ingat 2N pangkat 2 ditambah 2N. 2 genap kan? Dikali ganjil pasti hasilnya genap. Berarti kalau di sini 2 kali 3 pangkat 2 dia genap. Ditambah 2 kali ganjil lagi. 2 genap kali ganjil 3 genap. Genap tambah genap, genap. Oke, berarti pernyataan 3 benar. Yang ini genap? Yakin. Kita cek. Berarti 2 kali 3 tambah 1 pangkat 2. 6 tambah 1 7. 7 pangkat 2 49. Di sini kan genap kali ganjil. Hasilnya genap tambah 1 ganjil. Ganjil dipangkatkan 2 ya pasti ganjil. Ganjil. Oke. Berarti yang ini salah. Pernyataan yang benar 1 dan 3. 1 dan 3. Mudah sekali. Mudah banget. Oke. Silakan di capture atau di screenshot. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang statistik. Tentu berhubungan dengan data, ukuran data. Bisa berupa median, modus, rata-rata. Diingat-ingat lagi, mencari median itu apa? Modus itu apa? Modus kamu apa modus dia? Ya kan? Rata-rata apa? Yuk dilihat. Oke. 2 menit. Cukup lah ya 2 menit. Oke, sudah ketemukah triknya? Lihat pernyataan. Di sini median, rata-rata dan modus dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli. A, B, C, D. Ini
Hasilnya tuh sama, mediannya 7, rata-ratanya 7, modusnya juga 7. Jika selisih antara bilangan terbesar dan terkecil, bilangan terbesar selalu terakhir, berarti kan tadi A, B, C, D. Ini terbesar, terkecilnya selalu pertama, berarti D dikurang A-nya itu adalah 6. Maka hasil kali 4 data tersebut berapa? A kali B kali C kali D. Berapa sih kira-kira? Ayo. Ayo. Oke, 30 detik lagi. Sudah ketemu kah? Mudah sekali. Hup, ayo. Sering. Kita ke pembahasan. Yuk, kita bahas yuk. Enaknya gimana median? Tadi kan kita urutkan dulu dong bilangan asli 4. Bilangan asli itu berupa data. Berarti A, B, C, D. Ini datanya A, B, C, D. Dengan mediannya itu 7. Modusnya 7. Dan rata-ratanya 7. Oke, berarti kan median nilai tengah ya. Nilai tengah dari data genap gimana? Ambil tengahnya, di sini mediannya. Oke, median. Sama dengan berarti B tambah C bagi 2. Dia menghasilkan 7. B tambah C sama dengan 2 kali 7 saja, 14. Oke, lanjut. Modusnya 7. Rata-ratanya 7. Kalau rata-rata mencari rata-rata gimana? Jumlahkan semua dong untuk mencari rata-rata. Ya nggak, X bar biasanya lambangnya. Berarti A tambah B tambah C tambah D. Banyak datanya 4. Hasilnya 7. Berarti 7 sama dengan, oke, A tambah. Ingat, B tambah C di sini sudah ada loh. B tambah C. B tambah C berapa? B tambah C. Yes, B tambah C-nya 14. B tambah C-nya 14 bisa terganti dong di sini. Berarti A tambah 14 ditambah D sama dengan 4. Sekali lagi 4-nya kesanain aja nih. Ketujuin aja, temenin tuh si 7. Jadi berapa? 7 kali 4 berapa? 28. 28 sama dengan A tambah D tambah 14. Boleh dong karena penjumlahan. Berarti A tambah D sama dengan 14. Oke, sampai di sini stuck. Modusnya nggak bisa diapa-apain nih. Kita nggak tahu mana yang datanya sama. B sama dengan C kah? D sama dengan A kah? Mana yang datanya sama kita belum tahu. Oke. Cuman di sini ada pernyataan lagi. Jika selisih antara data terbesar dan data terkecil adalah 6. Berarti ini adalah terbesar. Ini terkecil. Oke. Artinya D dikurang A sama dengan 6. D dikurang A sama dengan 6. Lanjut, kita udah ketemu nih. A tambah D-nya sama dengan 14. Bisa dong saya tempatkan di sini. Berarti D ditambah A sama dengan 14. Wih, ketebak banget kita pakai apa? Pakai eliminasi. Ya enggak? Iya dong. Kita kurangkan. D dikurang D, habis. Min A dikurang A, min 2A. 6 dikurang 14 berapa? Minus 8. A-nya adalah minus 4. Oke, A-nya sudah ketahuan minus 4. Bisa cari D. Berarti D ditambah minus 4 sama dengan 14. D sama dengan 14 tambah 4. Oh, di sini A-nya 4, sorry. Karena minus 2A minus 8. Berarti A 4. Di sini 4 dong. Oke. D ditambah 4 sama dengan 14. Berarti D-nya sama dengan 10. Oke, sudah ketahuan datanya. Datanya A-nya 4, D-nya 10. Oke, kakak lanjut di sini. A-nya 4, D-nya 10. Berarti 4, B, C, 10. Ih, sampai di sini bingung. B dan C-nya bagaimana? Ingat, modusnya juga tuh 7. Karena modusnya 7. Berarti bisa ketebak dong B dan C-nya 7. 4,
7, 7, 10. Oke, 4 kali 7, 28. 28 kali 7, 196. Kali 10 berarti 1960. Atau lihat aja kenapa kalian 10, yang buntutnya 0, cuma C. Berarti pilihannya yang C. Next, masih tentang statistik. Oke, di sini ada 30 data memiliki rata-rata P. Jika 20% data diantaranya rata-ratanya P tambah 0,1. Rata-rata dari 40% datanya masih data yang sama, itu adalah P dikurang 0,1. Rata-rata 10%-nya itu P dikurang 0,5. Dan rata-rata 30% data sisanya P tambah Q. Betul nggak sih 30%? Oke. 20 tambah 40 tambah 10, ya 30% ya. P tambah Q. Maka nilai Q berapa sih? Ada 2 variabel. Yuk silakan cek. Berarti nggak mau tidak, mau tidak mau kita tetap menggunakan X bar. Mencari X bar, metode biasa atau data tunggal, ialah jumlahkan semuanya dibagi banyak data. Udah jelas banyak datanya berapa? Banyak datanya 30, berarti N-nya 30. 20% dari datanya berapa? 20% dari si N. 20% dari si N. 20% dari 30 berapa? 20% dari 30? 6? Oke, 6. Sekarang 40%. 40% dari si N. 40% dari 30? 12. 10% dari si N adalah 3. 6 tambah 12 tambah 3, hasilnya 21. Berarti 30% dari si N ya 9 dong. Karena kan banyak datanya 30, berarti 9. Bagaimana mencari X barnya? Mudah. Mencari X barnya tentu X bar atau rata-rata sama dengan 6 kita kalikan dengan rata-rata dari 20%-nya. P tambah 1 tambah 0,1. Oke. Ditambah 12 dikalikan dengan berapa 40%-nya? P dikurang 0,1. Oke, P dikurang 0,1. Ditambah seterusnya 3 dikalikan P kurang 5. 3 dikali P dikurang 0,5. Sedangkan untuk yang 30%-nya 9. Berarti 9 dikalikan P tambah Q. Oke. Dibagi banyak datanya 30. Kakak lanjut di mana nih? Enaknya di sinilah ya. Kita lanjut di sini. Dari sini kan rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di sini ketahuan. Variabelnya adalah P. Berarti P. Oke. P sama dengan, lanjut, 6 kali P tambah 0,1 berarti 6P ditambah 0,6 ditambah 12P. Oke. P sama dengan 6P ditambah 0,6 ditambah 12P dikurang 1,2 ditambah 3P dikurang 1,5 ditambah 9P ditambah 9Q. Ini kan semua per 30 ya. 30-nya kalikan sini jadi per 30. Kalikan ke P, dia menjadi 30P sama dengan 6P ditambah 12P 18P ditambah 3P ditambah 9P. Atau udah jelas enaknya di sini ada P, pasti sama dengan 30P. Oke, 30P. 0,6 dikurang 1,2, 0,6. Minus 0,6 dikurang 1,5 minus 2,1. Minus 2,1 ditambah 9Q. Oke. 30P ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Kita eliminate. Berarti min 2,1-nya pindahkan saja. 2,1 sama dengan 9Q. Kira-kira Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 2,1 itu kan berarti 21 per 10. Di sini optionnya atau pilihannya berupa pecahan.
maka kita jadikan pecahan juga. 2,1 21 per 10, berarti Q sama dengan 21 per 10 dikali 1 per 9. Sama-sama kita coret bagi 3, berarti di sini 7, di sini 3. Hasilnya 7 per 30. Yes, jawaban akhir kita ketemu Q-nya adalah 7 per 30. Cari P butuh? Tidak butuh, karena ditanya nilai Q. Hasilnya 7 per 30 pada option P. Jelas? Jelas banget. Itu untuk statistik sudah tercover. Sekarang masih di statistik. Yuk. Silakan dicoba di sini. Dita mengikuti 5 kali ujian matematika. Nilai 4 ujian pertamanya 8, 7, 3, 7. Mungkin ini dalam skala 1 sampai 10 kali ya. Jika nilai ujian terakhir Dita yang diikutkan pada data tersebut akan menghasilkan modus dan rata-rata bernilai sama. Jadi nilai terakhirnya itu diikutkan, maka rata-rata dan modusnya sama. Maka nilai terakhirnya berapa sih? Nilai ujian terakhirnya si Dita itu berapa? Kira-kira? Dihitung? Artinya di sini cluenya modus dan rata-ratanya sama loh. Kalau nilai terakhirnya diikutkan. Berarti kan kalau selalu mengerjakan statistik, selalu kita urutkan data terkecil menuju data terbesar. Data terkecilnya itu 3, 7, 7, 8. Nah, si A-nya ini kalau kita input, A ini anggap nilai terakhir. Nilai terakhirnya pasti bagus lah A. Kesini ataupun di tengah-tengah, dia akan menghasilkan modus dan rata-rata yang sama. Oke, berarti ini masih random lah ya. Berarti di sini A. Anggap A-nya di sini. Oke, A. Nah, setelah itu bagaimana? Di sini rata-ratanya hasilnya sama dengan modus. Rata-ratanya hasilnya sama dengan modus. Kalau misalkan modusnya 7, dan terlihat berarti A-nya juga 7. Anggap A-nya 7. Nggak mungkin. Apakah rata-ratanya sama? Karena ternyata nilai tertinggi ini 7. Kalau 8, berarti 7 dan 8. Rata-rata nggak mungkin memiliki dua nilai yang sama. 7 dan 8 rata-rata yang nggak mungkin. Oke, berarti kita cari menggunakan konsep X bar atau mencari rata-rata. 3 tambah 7 tambah 7 ditambah 8, anggap A. Berapa banyak datanya? 5. Oke. Anggap modusnya 7, maka ini modus. Anggap modusnya 7, maka rata-ratanya juga harus 7. Di 7 sama dengan 3 tambah 7 tambah 7 tambah 8 berapa sih? 10 tambah 15, 25. Tambah A sama dengan 5. Berarti 5-nya tinggal kalikan ke sini. Dia menjadi 35 sama dengan 25 tambah A. Ya dong. Ketebak banget A-nya berapa. Berarti A-nya 10. Yes, masih dalam atau dalam skala penilaiannya. 8, 7, 3, 7. Yes, yang terakhir dia mendapatkan 10. Ada di pilihan, ada A, B, C, D, E. Kalau 9, rata-ratanya tentu akan berubah. Tidak akan 7. Kalau misalkan 8 juga sama. Rata-ratanya harus 8. Nggak mungkin. Gitu. Atau bisa dihitung. Yes. Kalau masih ragu, bisa dihitung kembali. Oke. Clear? Jelas soal statistik yang kemungkinan atau standar dari soal-soal UTBK. Wow, kita ada di KD trigonometri. Ya, soal-soal trigonometri yang standar dengan soal-soal UTBK. Pada segitiga ABC lancip, diketahui cos A 4/5 dan sin B 12/3. Nilai sin C berapa sih? Ayo. 1 menit. Cukup 1 menit. 1 menit. Ingat sudut lengkap, penjumlahan sudut lengkap, cluenya di situ. Segitiga lancip, sudut lengkap. Ditanya sin C. Ini masih mudah sekali sih. Hanya cukup sekali 1 step saja kita akan mengetahuinya. Oke, 1 menit. Yes, 20 detik lagi.
Oke, 10 second. 3, 2, 1, go. Bahas ya, sudah ketemu, moga-moga sobat baja di rumah sudah ketemu. Oke, kakak bahas untuk penyelesaian dari soal trigonometri standar UTBK. Segitiga lancip, gambar dulu aja deh segitiga lancip. Yes, sudut A, B, C. Jumlah sudut segitiga berapa? 180 ya, 180. Berarti C sama dengan 180 dikurang A tambah B. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh banget. Selanjutnya bagaimana? Ingat, karena ditanya sin C kan, berarti sin C sama dengan sudut relasi 180 derajat, berarti ada di kuadran 2. Sin 180 dikurang A tambah B. Kok gini kak? Iya dong, kan karena C-nya sama dengan 180 dikurang A tambah B. Selanjutnya berarti nilai sin C dia akan sama dengan kuadran 2 dong, karena 180 kurang. Berubah nggak kalau kita pakai 180? Nggak berubah. Sin tetap sin. Oke, berarti sin A tambah B. Sinnya negatif atau positif? Kuadran 2 nilai sin positif. Oke, berarti sin A tambah B. Bagaimana mengetahui nilai sin C? Bisa dong dicari menggunakan rumus sin A tambah B. Rumus sin A tambah B apa sih rumus sin A tambah B? Masih ingat sudut lengkap sin A tambah B? Sin A tambah B. Sin cos, cosin. Yes. Sin A ditambah cos B ditambah cos A sin B. Oke, cos A-nya 4/5. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku. 4, 5, siku-siku di sini. Berarti di sini 3. Anggap ini A. Berarti kalau cos A-nya 4/5, sin A-nya sama dengan berapa? Sin A-nya sama dengan berapa? 3/5. Oke. Dapat dong nilai sin A-nya 3/5. Dikali cos B. Cos B-nya ada nggak? Wah, nggak ada. Adanya sin B. Tapi tenang, jangan panik. Kita bantu lagi pakai segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. 12, 13, siku-siku di sini. Triple Pythagoras 12, 13, 5. 5, 12, 13. Sin B, berarti sini B. Sin A-nya berarti cos A-nya berarti berapa? 5/13. Cos B sama dengan 5/13. Ketemu dong cos B-nya, masukkan 5/13. Ditambah cos A-nya diketahui 4/5. Dikali sin B-nya 12/13. Ini disederhanakan kak? Jangan, lihat optionnya per 65 semua. Ini enak, tinggal dihitung aja. Berarti 15/65 ditambah 4 kali 12 48. Oke. 5 kali 13 65. Penyebutnya udah sama dong, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Berarti hasilnya adalah 15 ditambah 48 63/65. Ini solve ya. Sudah terjawab. Berarti jawabannya yang E pada option E. Masih kentang? Lanjut. Bisa kalian capture dulu, screenshot dulu, dipersilakan. 30 second enough. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 second. Yes. Next. Wah, masih tipe yang sama nih. Cuma bedanya di sini pada segitiga ABC diketahui cos B tambah C sama dengan 9/40 jika panjang sisi AC sama dengan 10, AB 8, maka panjang sisi BC berapa?
Oke, 1 menit cukup. 1 menit cukup untuk menyelesaikan ini. Atau 2 menit. Coba-coba, silakan, tenang saja. Nanti kakak bahas juga hasilnya seperti apa. Apakah sama dengan soal sebelumnya? Ya, mendekati lah konsepnya, hampir sama. Makin penasaran, makin dicoba. Silakan. Silakan. Oke. Oke. Masih kakak kasih waktu 30 menit. Yang penasaran, dipersilakan. Dipersilakan untuk menjawabnya. 30 detik. Tadi tersisa 15 detik. Ayo, kira-kira jawabannya berapa ya? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, let's go. Kita bahas ya. Yang penasaran sambil mengerjakan boleh, sambil mengikuti pembahasan dari kakak. Kalau soal kayak gini gimana sih kak? Emang tetap sama banget apa kayak tadi? Boleh. Kita gambar dulu aja lah ya segitiganya ya. Kita gambar segitiga masih pada segitiga ABC. ABC. AC 10. AB 8. Oke. Cos B tambah C. Cos B tambah C. Berarti kan tadi C sama dengan 180 dikurang A tambah B. Ya enggak? Iya dong. Artinya cos C B tambah C. Artinya kalau cos A sekarang A. Ini C. Kalau A. Karena ini ditanya BC. Oke. Berarti kita hanya butuh ini nanti. Menggunakan aturan cos. Berarti cari A dong. Cos A sama dengan, karena A itu adalah 180 dikurang B tambah C. Yes. Udah ketemu dong. Ketemu. Berarti cos A gimana? Cos A sama dengan cos 180 dikurang B tambah C. Ya dong. Cos A sama dengan kuadran 2 karena 180 kurang. Bagaimana dengan kuadran 2? Nilai cos. Kalau tadi nilai sin positif. Kuadran 2 hanya sin dan secant yang positif. Berarti cosnya negatif. Berarti dia akan sama dengan min cos B tambah C. Cos A sama dengan min cos B tambah C nya 9/40. Wow, sudah ketebak nilai cos A nya min 9/40. Bisa kita pakai aturan sin. Enggak, aturan cos. Dua sisi diketahui mengapit satu sudut yang diketahui. Bisa cari sisi di depan sudutnya. Oke, bisa cari ini menggunakan aturan cos. Oke, berarti aturan cosnya gimana? Aturan cosnya seperti apa? Lihat BC kan yang ditanya, berarti BC pangkat 2. Saya ambil di sini ya. BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 dikurang 2AB kali BC kali AC cos A. Karena sudut yang diapitnya adalah sudut A. Cos A. Tinggal kita substitusikan dong nilai-nilai yang sudah diketahui. AB-nya adalah 8. Berarti 8 pangkat 2 ditambah AC-nya 10 pangkat 2 dikurang 2 AB 8 AC 10 cos A nya di sini cos B tambah C, tapi ingat kita kan sudah cari nilai cos A nya. Cos A nya adalah min 9/40. Min 9/40. Oke.
Berarti BC pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2, 64. Ditambah 10 pangkat 2, 100. Dikurang. Oke, bisa sederhanakan? Enaknya disederhanakan? Bisa. Ini habis. Ini 2. Ois. 2 kali 2 dikali minus 9. Minus 36. Artinya 164 ditambah 36. BC sama dengan 164 ditambah 36 berapa? 164 ditambah 36 200. Diakalin akal 200 mudah saja. Yang mau siap-siap UTBK akal 200 berarti 10 akal 2. Yes, ada di option A, B, C, D atau E. Yang C. Review. Oke, di sini cos B tambah C sama dengan 9/40. Jika sisi AC sama dengan 10, AB sama dengan 8, maka panjang sisi BC berapa? Kita gambar dulu angka pertama segitiganya. Terbayang sudah apa yang harus dilakukan. Karena nilai A, sudut A itu adalah 180 dikurang B tambah C, kita bisa mengetahui cos A-nya. Sehingga nanti menggunakan aturan kosinus, kita bisa mencari BC. Oke, cos A-nya di sini didapat atau ditemukan minus 9/40. Kenapa minus? Karena ada di kuadran 2. Kita input menggunakan aturan kosinus, menginput nilai masing-masing. Didapat BC sama dengan akar 200 sama dengan 10 akar 2. Lengkap? Oke, masih kentang? Sekali lagi soal seperti trigonometri standar UTBK. Jika sin X cos X sama dengan A, untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi/4, ada syaratnya. Maka tan 2X berapa sih tan 2X? Q-nya gimana? Bisa-bisa nyambung ke tan 2X. Di sini sin X dan cos X. Ingat? Ingat? Oke. Ini mudah. Mudah banget. Kalau kalian ingat apa? Ingat sin 2X. Kalau sin 2X aja itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya enggak? Ya dong. Berarti kalau misalkan ini saya kali setengah, sin 2X sama dengan setengah. Ya dong, ini kan dikali setengah. Dikali 2 sin X cos X. Oke. Berarti setengah sin 2X sama dengan sin X cos X. Sin X cos X-nya berapa? A. Berarti sin 2X A kali 2 atau A bagi 1/2. 2A. Ketebak dong. Sin 2X 2A. Tan 2X berapa? Bingung-bingung? Pakai. Kita anggap ini 2X. Sin 2X-nya itu 2A. Depannya 2A. Ini 1. Ya enggak? Berarti kita tinggal pilih cari sampingnya. Ini berapa? Pakai Pythagoras, anggap ini adalah B deh. Oke. B sama dengan akar 2A 1 dikurang 2A pangkat 2. 1 pangkat 2 dikurang 2A pangkat 2. Sama dengan akar 1 dikurang 4A pangkat 2. Berarti tan 2X. Tan 2X sama dengan berapa? Tan desa depan samping. Berarti 2A sampingnya adalah akar 1 dikurang 4A pangkat 2. Adakah? Adakah? Lagi-lagi pada option yang C. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Silakan di screenshot terlebih dahulu pembahasannya. Sudah tercoverage operasi hitung, soal-soal operasi hitung yang keluar pada UTBK, standar UTBK, statistik
dan juga trigonometri. Oke, semoga pembahasan UTBK hari ini menjadi bekal kalian untuk mempelajari soal-soal dan mempersiapkan diri kalian pada proses seleksi UTBK. Good luck untuk sobat belajar di rumah. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!